Bapa, terima kasih buat kepercayaan yang kau berikan buat hamba-Mu terus untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau semakin hari semakin memperdalam kami untuk mengenal Engkau lebih-lebih lagi Tuhan. Bukan kami hanya mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang hanya memenuhi kebutuhan kami butuh mujizat, tapi kami mau mengenal Engkau karena kami mau segenap hati kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu dan biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, maaf terlambat ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana Tuhan tidak pernah tidur atau tutup mata atas penderitaan saudara dan saya ya. Kita hari-hari ini harus semangat, bukan berarti kalau Tuhan izinkan keadaanmu bertambah berat, masalahmu bertambah sulit dan rasanya jalan keluar itu tidak terjadi, bukan berarti Tuhan tidur atau tutup mata. Dia sangat tahu ya 3 hal. Tuhan itu selalu punya waktu. Waktu Tuhan bukan waktu saudara. Cara Tuhan bukan caranya saudara. Jalannya Tuhan bukan jalan saudara. Itu sebabnya kadang-kadang kita berpikir, kenapa sih kok keadaan bertambah buruk? Jelas kalau keadaanmu bertambah buruk, itu pun tetap dalam perjalanan waktu, cara dan jalannya Tuhan. Jadi apa yang kita pikir buruk itu senyatanya perjalanan menuju waktu, cara dan jalannya Tuhan. Karena waktu Tuhan tidak sama, cara Tuhan tidak sama dengan cara seperti yang kita pikirkan, dan jalan Tuhan bukan jalan yang nyaman. Makanya nggak usah takut ya. Hari ini Tuhan itu tetap pegang kendali di balik masalah kita yang buruk. Apapun keadaan hidupmu, hutang yang makin besar, ya, krisis yang makin besar, kritis yang sudah tidak ada obatnya lagi, jalannya lagi, engkau sudah seperti di ICU, tapi di atas semua kenyataan hidup kita, tetaplah ada Tuhan yang tetap pegang kendali orang benar dari awal sampai akhir. Itu sebabnya kita mau lihat dulu ayatnya, Mazmur 121 ya, supaya saudara tahu bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Ayatnya di mana? Mazmur 121 ayat 2 sampai 5. Mazmur 121 ayat 2 sampai 5. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lihat ya, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi kita perlu sadar ya, penjaga kita yaitu yang menjadikan langit dan bumi yang hebat, itu tidak pernah terlelap, tidak pernah tidur. Lihat ya ayat keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Senyatanya di masa krisis dan kritis, penjaga saudara yang hebat yang menjadikan langit dan bumi tidak akan membiarkan kaki kita goyah, itu tidak pernah tertidur terlelap. Jadi dia itu non-stop 24 jam berjaga-jaga atas hidup saudara dan saya di tengah masa-masa yang sulit. Lihat ayat 5-nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu ada di sebelah tangan kanan. Makanya tiap kali kalau takut, lihat sebelah tangan kanan itu selalu berbicara ada posisi. Jadi Tuhan itu tidak pernah jauh, dia selalu menempatkan posisinya yang menjadikan langit dan bumi, tidak biarkan saudara goyah. Kalau takut, kalau khawatir, selalu nolehlah ke kanan. Karena posisi Tuhan, dia berkata,
Dia di sebelah tangan kananmu. Waktu kita takut, kita toleh sejenak. Oh, ada Tuhan yang pegang kedaulatan, yang tidak membiarkan kaki saudara dan saya goyah. Itu sebabnya kita hari ini berbesar hati. Dunia tidak tahu siapa penolong yang menjadikan langit dan bumi. Tapi melalui firman hari ini kita tahu kita punya penolong yang menjadikan langit dan bumi. Dia ada di sebelah tangan kanan saudara, tidak jauh. Kira-kira dia tahu tidak sekarang saudara sedang kepayahan? Kira-kira kalau di sebelah tangan kanan saudara, saudara disakiti, saudara difitnah, saudara dimaki, Tuhan itu tidak tidur. Dia ada di sebelah posisi tangan kanan saudara dan penjaga yang kuat. Ayat mana yang berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah tutup mata? Buka Mazmur 139 ayat 16a ya. Mazmur 139 ayat 16a. Coba kita lihat, kita baca. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi waktu kita selagi bakal anak, mata Tuhan itu tetap melihat saudara dan saya. Artinya hari ini mata Tuhan itu tidak pernah tertutup ya. Dia lihat selagi bakal anak aja dia sudah tahu. Oh, hidupnya Eli, hidupnya Linda Licu, hidupnya Shanti Dewi, Shanti Daniel ya, hidupnya Lia mau dibawa kemana, semuanya dia tahu. Dia tidak pernah tutup mata sejak saudara masih bakal, belum jadi keluar di bumi, masih bakal aja Tuhan itu matanya sudah melihat. Jadi dengan firman ini kita percaya hari-hari ini saudara tidak perlu takut. Menghadapi setiap tantangan, saudara perlu tahu bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang tidak pernah tertidur. Bahkan dia tidak tutup mata sejak saudara menjadi bakal anak. Dia tahu bahwa kehidupan yang akan saudara dan saya jalani. Mazmur 139 dan Mazmur 121 ini akan membawa saudara dan saya hari ini tidak perlu takut. Jadi Tuhan tetap tahu kapan waktunya yang terbaik, cara solusinya dia sudah tahu, jalannya yang harus kita lewati dia juga sudah tahu. Jadi sekali lagi tetaplah tenang. Kita akan belajar dari tokoh di mana seorang yang lagi dikejar-kejar ya, orang terdekatnya bahkan diperlakukan tidak adil, bagaimana Tuhan itu tidak tertidur, yaitu tokoh di Alkitab yang bernama Yakub. Yakub itu menghadapi Laban, mertuanya sendiri. Dia bekerjanya tulus, dia bekerjanya jujur, dia mengabdi dengan mertuanya jujur, tapi pada akhir kehidupannya ya, pada di tengah proses perjalanannya setelah dia mengabdi dengan baik, maka perlakuan mertuanya hari itu ketika dia akan meninggalkannya, dia sudah melihat bahwa sang mertua mulai berubah. Sampai di ayat itu dikatakan telah 10 kali ya mertuanya mengubah upahnya. Tapi Yakub tidak pernah membalas. Ini yang kita baca ya, kita belajar apa sih yang dilakukan Tuhan saat terlihat Tuhan itu diam. Saat Tuhan itu terlihat, Yakub itu 14 tahun untuk mendapatkan Lea dan Rahel ya, 7 tahun dan 6 tahun dia untuk mengumpulkan ternak, hasil ternaknya. Saudara lihat ya, 20 tahun bukan perjalanan yang mudah.
Apa yang terjadi kita baca. Hari ini kita mau buka pikiran kita supaya saudara tahu waktu hidupmu diperlakukan tidak adil, ada 10 kali PHP, ada 10 kali goncangan-goncangan seperti yang dialami Yakub, 10 kali Laban berusaha mengubah upahnya. Itu pun tetap diperhitungkan sebagai kebenaran. Kita lihat ayat Kejadian 31 ayat yang ke-29. Kejadian 31 ayat yang ke-29. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Lihat ya, ini Laban. Laban pada waktu Yakub akan meninggalkan, dia ingin kembali ya, membawa anak ternaknya lari dari mertuanya. Hari itu pun kalau terjadi sesuatu keadaan yang buruk, waktu saya baca firman ini, ternyata ini kita baca, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Yakub kepada Yakub, Laban ini bisa, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saudara lihat ya, ternyata waktu saya merenung firman ini, saya bilang gini, oh ternyata orang yang menindas kita, orang yang nyakiti kita, orang yang curi hak kita, yang mengubah keadaan sudah 10 kali, ternyata Tuhan bisa berfirman. Buat orang-orang yang jahat kepada kita, yang hari itu mau mengejar, ya Yakub mungkin ketakutan waktu dikejar Laban. Tapi lihat, Tuhan pun bisa berfirman atas keadaan yang menakutkan. Jadi hari ini pesan Tuhan, dia tidak tertidur. Kalaupun ada keadaan yang sangat-sangat buruk, dia tetap pegang kendali. Mungkin hari ini kita tidak tahu suami kita yang jahat, siapa yang jahat kepada kita. Itu pun tetap Tuhan bisa mengendalikan orang yang jahat dan orang yang tidak baik sekalipun. Keadaanmu yang tidak baik, Tuhan bisa berfirman. Lihat ya, gara-gara firman, Tuhan tetap memberi batasan bahwa Laban tidak bisa berkata sepatah kata pun yang mengatai Yakub, dan engkau harus baik-baik. Lihat ayat Kejadian 31 ayat yang ke-38 ya. Lompat ke 38. Kita hari ini belajar sama-sama supaya saudara hari ini tahu, tenang. Walau dikejar debt kolektor, dikejar wanita tobat, dikejar kebangkrutan, Tuhan tetap bisa berfirman atas sesuatu yang menakutkan hidupmu. Lihat ayat 38, kita baca ya. Ini keluhan Yakub. Yakub itu setia. Kalau saudara baca nanti Kejadian 31 ya, Yakub ini setia sama Laban. Lihat ya yang dikatakan Yakub, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Lihat ya, 20 tahun loh saudara. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Jujur ya, tulus, baik. Lihat 39. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Lihat ya, baik ya, sudah mengabdi, kalau ada yang rugi pun dia rela berkorban. Banyak kita itu tidak mau berkorban, ngampuni suami yang nyakiti kita, kita tidak mau. Kita tunggu suami baik, mertua baik, baru kita mau berkorban. Tapi bukan buat Yakub. Yakub walaupun rugi dia tanggung, walaupun dia tahu hari itu dia sudah tulus sama mertuanya. Lihat ya, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang
baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Ya, kejadian yang buruk itu pun Laban tetap menutup Yakub untuk menggantinya. Tapi respon Yakub tetap rela. Hari ini yuk, Tuhan belum melakukan apapun, dia tidak tidur kok. Dia tidak pernah terlelap dan matanya tidak pernah tertutup. Dia tahu ketidakadilan yang sedang terjadi. Ada banyak hari ini Laban-Laban di hadapan kita. Ada banyak Laban-Laban yang ingin menghancurkan hidup saudara. Tapi pesan Tuhan, jadilah Yakub-Yakub yang rohani. Walaupun pengabdiannya sudah tulus, tapi dia masih dituntut untuk mengganti rugi. Masih ditekan, responnya tetap baik. Lihat ya, dia berkata di ayat 40 dan 42. Ini kata kunci yang akan saya bahas, saudara. Jadi hari ini jangan takut. Sebelah kananmu ada Tuhan penjaga Israel. Dia pencipta, menjadikan langit dan bumi. Tidak akan biarkan engkau goyah selamanya. Dia ada di sebelah kanan. Dia lagi melihat. Dia tidak tidur. 4142. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu. Dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Ya, kita lihat ya, hari-hari ini yang jahat makin jahat. Banyak orang berkata gini, Bu Eli tega, Bu Eli. Suami saya tega, istri saya tega, orang baik yang saya tolong tega menusuk saya dari belakang. Sudah diampuni masih 10 kali, yaitu tega melihat keadaan saya susah. Sekali-kali hari ini pembelajaran ini membuat saudara sadar kalau mereka raja tega, tapi ada Tuhan di sebelah kanan saudara yang tidak akan tega. Ya, jadi hari ini yuk kita lihat ya, bagaimana 42 kita baca. Ini kata kunci 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak ya, tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Jadi ceritanya Yakub itu sadar hari itu ya, kalau dia tidak disertai Allahnya, Tuhan, dia tahu bakal hidupnya berakhir dengan tangan hampa. Akibat ulah orang yang raja tega. Mungkin hari ini mertuamu, ini mertua orang yang dekat. Mungkin hari ini pasangan hidupmu yang tadinya, Tuhan, orang terdekat kok tega. Tidak jadi masalah. Selama kita punya Tuhan yang menyertai saudara, tidak pernah tutup mata dan tidak pernah tertidur. Yakub berkata, Allahku Israel tidak akan pernah membiarkan aku pergi dengan tangan yang hampa. Jadi tidak ada kata percuma sekalipun saudara diizinkan melihat ketidakadilan. Lihat ya apa yang dikatakan Yakub ya, tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Diperhatikan berarti matanya selalu terbuka, bahkan dia tidak tertidur atas setiap kesengsaraan dan jerih payah saudara selama ini. Ditindas, disakiti, tetap baik. Hakmu dicuri, tetap baik. Ya sudah, kalau dia suruh ganti apa yang bukan kesalahan saya, dia tindas saya. Saya rela Tuhan, saya tidak akan balas. Saya tahu Tuhan di sebelah kanan saya, tidak tutup mata, tidak tidur. Tuhan itu tidak tidur, tidak sareh ya, katanya orang Jawa itu tidak sareh.
Jadi saudara, jangan melakukan hal untuk membalas ataupun depresi. Tulus. Hari ini Tuhan berkata, nak, tulus ya, seperti Yakub. Walaupun Laban-Laban itu ada di sekitarmu, engkau harus tulus. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, dan ia telah menjatuhkan putusannya tadi malam. 3 hal yang saya akan bahas hari ini. Kalau kita hari ini tahu Tuhan itu tidak pernah tertidur, bahkan tidak pernah tutup mata, yaitu yang pertama, Tuhan memperhatikan kesengsaraan kita akibat ketidakadilan dari orang-orang sekitar kita, Laban-Laban yang ada berusaha menusuk saudara. Tetaplah tenang. Yang kedua, Tuhan memperhatikan jeripayahmu. Mungkin hari ini sudah 12 tahun, 20 tahun, saudara menanti. Tidak ada kata sia-sia, saudara. Apakah Tuhan tidak adil? Kelihatannya kok Labannya tambah kaya, tambah enak, malah mau punya kekuatan untuk menindas saya, sementara saya harus terus jalan tulus ditindas. Ya Tuhan, kapan toh Tuhan pembelaanmu? Jangan takut saudara, karena hari-hari ini saya selalu menekankan buat orang yang konseling sama saya, jangan hitung-hitungan dengan proses. Setiap proses yang saudara lagi alami itu adalah proses menabur benih kebenaran. Tidak ada ruginya dengan menabur benih kebenaran tanpa saudara sadari, saudara sedang membangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka nanti hasilnya semuanya bukan dikurang-kurangkan, tapi akan ditambah-tambahkan. Yang hilang sesaat seperti Yakub rela ganti yang bukan kesalahannya. Nanti ada yang mati disuruh ganti, ya sudah. Nanti ada yang hari itu dimakan binatang buas, dia tidak salah disuruh ganti lagi, ya sudah. Semua kesalahan ditimpa saudara. Hari ini ada sebelah kanan saudara, yaitu Tuhan penjaga Israel yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak pernah tertidur, dia terbuka matanya atas setiap penderitaanmu, jeripayahmu. Taburlah terus benih kebenaran. Orang yang jahat terhadap saudara, mereka sedang menggali lubang kehancuran dan kebinasaan. Suatu kali lubang itu makin dalam, kalau dia masuk dia bayar harganya juga makin mahal. Sementara saudara yang disakiti 20 tahun, saudara nabur benih kebenaran, tidak ada kata sia-sia, karena diperhatikan semua kesengsaraan jeripayahmu, bahkan saudara sedang bangun kerajaan Allah. Tidak apa-apa, 12 tahun oke, 11 tahun oke. Yang pasti kerajaan Allahnya makin tinggi, nanti terakhir semua yang ditambah-tambahkan makin berlimpah-limpah. Itu sebabnya ketika saya mengerti firman, saya berkata sama Tuhan, siap komandan, siap. Ada hal buruk, siap, tetap tabur kebenaran. Benih kebenaran saya pasti tabur Tuhan, supaya kerajaan Allah saya makin tinggi, upah saya di surga makin tinggi, harta yang saya tinggalkan deposito buat anak cucu saya makin besar, makin banyak, dan semuanya nanti yang akan ditambah-tambahkan dalam hidup saya makin berlimpah-limpah. Tangkap saudara ya. Yuk, yang ketiga apa Bu Eli? Tetap pada akhirnya Tuhan sang pengambil keputusan, decision maker, itu tetaplah Tuhan, bukan Laban. Makanya ketika Tuhan yang ambil keputusan, Tuhan berdaulat enggak? Kalau Laban mau mencelakai Yakub, Tuhan tetap berfirman, dan musuh-musuhmu akan tetap tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kalau Tuhan berfirman kepada musuh saudara, hari ini engkau enyah, ini waktunya aku memberkati anak-anakku. Saudara tidak bisa lagi yang orang jahat bisa ketawa. Justru mereka akan masuk ke dalam lubang yang mereka gali. Itu sebabnya 3 hal hari ini. Tenanglah saudara pada posisi Yakub.
jangan membalas Laban. Kalau engkau ada di posisi Yakub, ada Laban-Laban di depanmu begitu banyak, majulah terus. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia memperhatikan kesengsaraanmu, dia memperhatikan jeripayahmu, bahkan dia mengambil keputusan atas apa yang akan terjadi di akhir hidupmu. Tidak usah takut, musuhmu akan tetap tunduk kepada otoritas pengendalian Tuhan. Tuhan pasti akan berfirman kepada musuh-musuh saudara, dan apa yang difirmankannya semuanya akan digenapi. Musuh akan jatuh di dalam lubang, musuhmu akan hancur. Itu otoritas Tuhan. Tenang saja, kita hari ini akan bahas 3 hal ya. Bagaimana Tuhan memperhatikan kesengsaraan Yakub. Apa yang dilakukan Tuhan dari Kejadian 31? Yuk kita baca ayat 6-9 ya. Kita banyak buka ayat, kita belajar dari kejadian ini. Waktu saya persiapkan ayat ini, saya juga belajar banyak dari seorang Yakub. Yakub itu diberkati Tuhan, Tuhan sampai cinta sama Yakub karena dia melihat bagaimana ketulusan Yakub saat ditindas, saat haknya dicuri, saat disakiti. Dia tetap mengabdi tulus karena dia mengabdi kepada Tuhan yang besar. Yuk kita lihat Kejadian 31 ayat 6-9. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuat pada ayahmu. Ya, ini Yakub curhat sama istrinya. Tetapi ayahmu telah berlaku curang. Hari ini ada kecurangan, tidak jadi masalah ya. Dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat. Ini kata kunci yang pertama. Sekalipun hari ini ada kecurangan, ada yang curi hakmu, ada yang menindas hidupmu, tetapi Allah itu tidak membiarkan musuhmu terus-menerus berbuat jahat. Ada waktunya kedaulatan Tuhan, yang terbaik pasti yang terjadi. Yang ke-8, apabila ia berkata, yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Kita kalau baca firman ini, kita tahu Yakub itu ditekan sama Laban. Sampai pada keadaan yang menurut Laban tidak mungkin. Namanya kambing kalau sudah kawin tidak mungkin menghasilkan yang bintik-bintik, coreng-coreng, nggak mungkin ya. Makanya Laban membuat ketetapan. Apa yang menurut Laban tidak mungkin, dia pikir Yakub pasti tidak akan menikmati hasil dengan bintik-bintik dan coreng-coreng. Ketetapannya akan menghancurkan Yakub. Mungkin hari ini ada orang yang merancangkan yang jahat ya. Mungkin wanita tobat sudah merusak suamimu. Mungkin mertuamu dirusak oleh orang yang berkata bahwa ini mantu-mantu tidak benar. Tidak mungkin dia bisa berbuat baik. Mungkin hari ini wanita tobat lagi merancangkan, mengatai saudara, tidak mungkin suamimu mau sama kamu. Aku ini adalah yang dicintai. Engkau sudah tua, engkau sudah expired. Aku masih muda, tenanglah. Saya bisa menyimpulkan hari itu Laban sudah merancangkan yang buruk yang tidak mungkin bisa Yakub untuk menikmati coreng bintik-bintik. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Waktu Laban berkata yang bintik-bintik, yang lahir bintik-bintik. Waktu Laban berkata yang coreng-coreng, maka yang coreng-coreng terjadi. Artinya, poin yang kedua, selain Allah tidak membiarkan orang jahat berbuat jahat terus selamanya atas hidupmu, poin yang kedua, Tuhan itu turut campur tangan dalam membuat mujizat. Jadi hari ini dia memperhatikan kesengsaraan, dia diam, tapi dia sedang turut campur tangan, akan ada mujizat. Apa yang ditekan
direkakan keadaan yang terdesak, apa yang direkakan yang jahat, justru itu direkakan untuk kebaikan. Laban merekakan yang jahat kepada Yakub supaya Yakub tidak menikmati kambing domba, tapi justru itu direkakan kebaikan. Yang kedua artinya Tuhan turut campur tangan untuk membuat mujizat dan merekakan kebaikan. Tangkep ya saudara, hari ini tenang karena Tuhan sedang turut campur tangan dalam setiap proses penindasan ketidakadilan disakiti hari ini untuk membuat mujizat dan merekakan yang baik. Yang ketiga, lihat ya apa yang Tuhan rancangkan. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Siapa yang mengambil ternak Laban? Yaitu Tuhan. Artinya posisi Tuhan akan memberikan berkat kepada saudara dan saya sebagai kerugian saudara dan saya. Yuk, kalau Tuhan memperhatikan Yakub rohani termasuk saudara dan saya dari Laban yang hari ini mau berbuat curang, merekakan yang jahat, mencuri hakmu, engkau jangan balas. Tuhan tidak sareh, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak tutup mata. Dia lagi ada di sebelah kanan, dia akan tidak membiarkan orang jahat berbuat jahat kepada kita selamanya. Tuhan turut campur tangan dalam membuat mujizat dan merekakan yang baik. Yang buruk direkakan justru Yakub menikmati. Apa yang direkakan jahat buat Tuhan direkakan yang baik buat Yakub dengan membuat mujizat. Secara akal tidak mungkin ya, yang namanya kambing domba itu ngelahirin anak bintik-bintik ya, bintik-bintik coreng-coreng tidak mungkin. Tapi buat Tuhan segala sesuatu mungkin. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan berkat kepada kita sebagai ganti kerugian kita. Jadi hari ini jangan balas ya, kita tetap tenang, kita tetap semangat. Yang kedua ya, satu pembahasan lagi kita selesai. Bagaimana Tuhan memperhatikan jerih payah saudara dan saya. Lihat ya, Yakub Kejadian 31 ayat 52 sampai 55 ya. Lihat ya, setelah Yakub dirubah 10 kali upahnya dengan mertuanya, Kejadian 31 ayat 52 sampai 55. Lihat, timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian ya, bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Yakub sadar bahwa semua jeripayanya yang sudah 10 kali dirubah itu pun tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan yang baik. Semua rencana jahat daripada mertuanya pasti digagalkan. Lihat ayat 53. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Lihat ya ayat 54. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelian di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Ke-55, keesokan harinya pagi-pagi, apa yang ditakutkan Yakub tidak terjadi. Laban bisa mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban ke tempat tinggal asalnya. Kalau hari ini Tuhan itu memperhatikan jerih payahmu, engkau tetap bertahan walaupun ditindas. Apa yang akan Tuhan lakukan? Itu tadi, Tuhan tetap memberikan haknya Yakub. Hak saudara tetap akan diberikan. Yang kedua, Tuhan memulihkan Yakub itu dengan damai. Solusinya Tuhan itu bukan susah payah menambahi, itu tadi. Yakub bisa berdamai dengan Laban sampai bisa makan bersama-sama.
Dan yang ketiga, Tuhan tetap memberkati Yakub. Kita percaya hari ini harapan kita dengan orang-orang yang menyakiti kita. Kita kan tidak mau bermusuhan selamanya. Walaupun suamimu selingkuh, masa mau solusi saudara tetap bermusuhan selamanya? Enggak kan? Tuhan tidak pernah rancangkan itu, saudara. Kalau dia perhatikan jeripaya saudara, dia lihat iman saudara. Tuhan, aku mau terima suamiku apa adanya. Sekalipun dia nyakiti saya, musuhku, mertuaku, berkati dia Tuhan. Aku juga tidak mau punya musuh kok Tuhan. Karena aku tahu kalau orang sakit hati itu tidak dapat tempat dalam kerajaan surga. Upahnya maut, tidak bisa beribadah. Itu sebabnya hari ini yuk kita tetap tulus seperti Yakub. Maka 3 solusi kalau Tuhan memperhatikan jeripayahmu nanti. Maka pemulihan Tuhan akan berikan hak saudara. Yang hilang pasti dikembalikan. Yang kedua, Tuhan akan memberikan, memulihkan saudara dengan damai. Yang ketiga, Tuhan akan memberkati. Sekali lagi, Tuhan akan memberikan hakmu, Tuhan akan memulihkan dengan damai. Rumah tangga kita nanti dipulihkan dengan damai. Hubungan dengan mertua damai. Orang yang jahat sama kita juga akan diperdamaikan. Dan Tuhan akan memberkati saudara dan saya lipat-lipat pasti. Kalau hakmu dikembalikan, ada berkat, ada pemulihan yang damai. Itu sebabnya hari ini tidak usah takut ya. Kita semua semangat. Tuhan memperhatikan kesengsaraan jeripaya. Yang terakhir, bagaimana Tuhan memperhatikan keputusannya. Tenang hari ini. Apa sih yang dirancangkan Tuhan dengan kejadian daripada Yakub harus mengalami proses dengan Laban, yaitu pasti tujuannya. Lihat ya, kita baca ayatnya terlebih dahulu. Kejadian 31 ayat 12 dan 21. Saya ambil yang awalnya dan saya ambil di mana akhirnya. Lihat ya. Kita lihat ayat 12 itu Tuhan berfirman di awal. Tuhan berfirman sama Yakub gini. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala yang jantan menjantani kambing domba, bercoreng-coreng, berbintik-bintik, berbelang, sebab telah kulihat. Nah, Allah bilang, aku telah melihat semua yang dilakukan Laban kepadamu. Hari ini Tuhan juga berkata buat pendengar yang lagi join baik lewat YouTube nanti yang mendengar. Hari ini aku sudah melihat semua yang dilakukan suamimu kepadamu. Aku melihat semua yang dilakukan mertuamu, teman partner bisnismu, partner kerjamu yang nusuk engkau dari belakang. Aku sudah melihat semua. Ayat 21a, ini ayat yang akan membuat nanti pada akhirnya keputusan Tuhan terjadi atas Yakub juga terjadi atas saudara dan saya. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Wow. Hari ini percayalah apa yang jadi milik saudara, segala harta miliknya. Saudara akan bawa. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan. Artinya hari ini Tuhan punya keputusan. Dia sudah lihat apa yang dilakukan, semua perbuatan jahat, rekaan yang jahat wanita tobat, apa yang jahat dari partner bisnismu, Laban-Laban yang berusaha jahat. Dan Tuhan mengambil keputusan, engkau akan lari dengan segala harta milikmu. Tuhan melihat, Tuhan tidak tidur. Semua rasa sakitmu akan kembali menjadi harta. Berkat, upah, itu berbicara harta. Kalau kesengsaraan jeripayamu diperhatikan, maka keputusannya dia pasti memberkati, memulihkan. Dia akan memberikan saudara berkat yang melimpah-limpah. Hartamu tidak akan pernah hilang. Tuhan sudah sediakan.
Yuk kita lihat satu ayat pembanding. Bu Eli, kalau Tuhan itu ngambil keputusan, dia tahu semua yang dilakukan orang jahat atas hidupku apa hartanya. Ini lihat ya, Ulangan 20 ayat 3 sampai 4. Ini ayat yang terakhir, setelah itu kita selesai ya. Ulangan 20 ayat 3 sampai 4. Lihat ya, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Israel ya. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Itu tadi, menghadapi Laban yang berniat curang, jahat, merekakan yang jahat, ngambil hakmu yang tidak seharusnya engkau tanggung, tapi engkau disuruh tanggung. Nggak usah bales. Lihat ya, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Pesan Tuhan hari ini, apapun penindasan hari ini Tuhan lihat kok ya, segala yang dilakukan musuh-musuhmu atas hidupmu. Pesan Tuhan hari ini, jangan lemah hatimu, jangan takut, jangan gemetar, dan janganlah gentar menghadapi Laban-Laban rohani, Laban-Laban yang ada hari ini. Kita sebagai Yakub yo rohani harus berdiri teguh, hadapi. Jangan lemah, jangan gentar, jangan gemetar, jangan takut. Ayat 4 ini yang luar biasa. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Nah, Yakub tadi berkata apa? Seandainya Allah Israel tidak menyertai aku, maka engkau akan membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tapi karena kita tahu bahwa Allah Israel tidak pernah tutup mata, tidak pernah tertidur, saudara, tidak akan pernah hari ini hidupmu berakhir dengan tangan hampa. Tapi ada harta. Harta milik saudara akan saudara jarah. Apa yang jadi hak saudara akan saudara jarah. Lihat ya, Allah menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Bukan saudara dan saya yang punya hak melawan musuh. Sekali lagi, kalau kita ingin menikmati harta milik kita kembali, tangan kita tidak hampa, tidak sia-sia. Sekali lagi, Tuhan Allahmu yang berjalan menyertai kamu akan berperang bagimu melawan musuh. Yang boleh berperang melawan Laban hanyalah Tuhan Allahmu. Tidak ada kata firman saudara harus melawan musuh, tapi Tuhan Allahmu yang melawan musuhmu. Nah, ini kata-kata yang bagus sekali. Bagus dengan maksud memberikan kemenangan. Menang. Wow, menang. Kita tidak pernah kalah. Mau dirancangkan bintik-bintik, dirancangkan jalanmu tertutup. Lihat ya, wanita tobat merancangkan, aku mau hamil, kamu dicerai. Aku mau sebarkan isu supaya engkau dikeluarkan dari perusahaan. Hari ini jangan pernah melawan. Andalkan Tuhan yang berperang, Tuhan yang menyertai saudara, penjaga Israel di sebelah kanan. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap, yang menjadikan langit dan bumi, yang akan berperang melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Kalau saudara balas, saudara tidak akan menikmati kemenangan. Justru saudara juga bonyok nanti, karena berurusan dengan Tuhan. Saudara sedang melawan Tuhan. Sudah diberitahu, aku yang menyertai kamu yang akan berperang melawan musuh, bukan engkau. Jangan melawan Tuhan, supaya nanti tangan kita juga tidak hampa. Tangan kita hampa, harta dikembalikan, kemenangan itu kita nikmati. Hari ini yuk pastikan, kalau kita lagi pada posisi Yakub, pastikan kita jangan melawan Laban. Kita jangan cari cara untuk membalas Laban. Walaupun Bu Eli, tidak adil Bu Eli. Saya ini tidak salah loh Bu Eli. Saya ini haknya dicuri terus, saya disakiti terus, saya dipaksa untuk menanggung kerugian. Tidak adil Bu Eli. Kita tahu Yakub ngalami saudara.
Yakub 20 tahun saudara, bukan waktu yang singkat, dan 10 kali dia di PHP, upahnya diganti-ganti. Mungkin hari ini engkau sudah belasan kali di PHP, belasan kali engkau dirugikan. Pesan firman Tuhan hari ini, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar, jangan lemah hatimu, jangan melawan lagi. Serahkan kepada Tuhan Allah yang menyertai saudara, yang akan berperang buat saudara, yaitu Tuhan Allah Israel yang tidak pernah tutup mata dan tertidur. Dia yang menjadikan langit dan bumi, tidak akan membiarkan engkau goyah. Bahkan hari-hari ini dia tahu semua jeripayah kesengsaraanmu. Dia sudah punya solusi damai, dia punya solusi untuk memberkati saudara, dan bahkan dia sudah memberikan hak saudara, dia akan kembalikan. Bahkan hari ini dia tidak akan membiarkan Laban-Laban itu menyakiti hidupmu selamanya. Sebentar lagi engkau akan lihat bagaimana dia turut campur tangan mengubah rekaan yang buruk menjadi rekaan yang baik dengan mujizat, dan dia akan memberikan berkat sebagai ganti kerugian saudara di masa yang lalu. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau semangat hari ini. Jangan pernah melawan, jangan pernah membalas. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Di samping kita jangan sakit hati, kita juga jangan membalas. Ya, dua topik ini akan membekali saudara di masa yang jahat semakin jahat. Hari-hari ini kita sedang hidup di tengah masa yang jahat makin jahat. Nanti saudara akan hadapi orang super tega, itu ada loh saudara. Kita ini benar-benar tidak enak hidup di akhir zaman, karena kita menghadapi orang dulu punya hati nurani. Sampai kalau orang curhat, ibu-ibu, Bu Eli dulu pelakor sembunyi-sembunyi, sekarang wanita tobat itu raja tega, bisa ngelabrak saya, bisa telepon saya tengah malam. 2 hari yang lalu ada seorang ibu yang nangis-nangis. Dia bilang, Bu Eli, keterlaluan wanita tobat Bu Eli. Saya ditelepon tengah malam, saya dimaki-maki Bu Eli. Katanya saya merusak kebahagiaan dia. Karena suami saya hari ini pulang ke rumah tidur bersama saya. Jam 3 malam Bu Eli, sampai jam 3 malam suami dan saya diteror Bu Eli. Katanya mencuri kebahagiaan orang, merusak kebahagiaan orang. Kok tidak mau ngaca Bu Eli? Yang merusak itu siapa? Lihat ya, kita tidak bisa ngomong saudara. Hari ini kita semua lagi pada posisi akhir zaman. Firman Tuhan sudah berkata, kita ini akan menghadapi Laban-Laban yang jahat nanti, raja tega. Makanya firman ini akan mempersiapkan saudara. Hari ini Tuhan bilang, jangan takut ya nak, jangan gentar sama wanita tobat, jangan gentar sama partner kerjamu yang lagi menfitnah engkau, menuduh engkau supaya engkau dikeluarkan dari perusahaan. Jangan takut, jangan lemah hatimu, jangan lawan. Sudah, biarin yang jahat makin jahat. Harapanku engkau makin baik. Jadi orang bukan hanya baik, tapi baik. Sabar bukan hanya sabar, panjang sabar. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Hari ini jangan takut, semangat semuanya. Besok ada Zoom ya, saya yang akan berkhotbah. Nanti saudara akan lihat juga kesaksian yang bagus, bagaimana kita menang itu bukan atas masalah ya. Ini juga akan membekali saudara di akhir zaman, hidup di masa sukar yang makin sukar, yang jahat semakin jahat. Tapi melalui firman ini kita sudah dibekali Tuhan. Jadilah pemenang. Tuhan izinkan orang jahat makin jahat dengan maksud memberikan kemenangan, memberikan hartamu lebih, dan engkau akan dipulihkan secara luar biasa. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua kebenaran firman-Mu. Dengan keterbatasan hambamu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Pembekalan firman ini akan membuat kami tenang. Walaupun Laban-Laban makin jahat, makin galak, makin menindas kami tidak akan takut. Kami tetap pada posisi status menjadi Yakub yang rohani di akhir zaman. Kami tidak mau membalas Laban. Kami tetap mau menjadi umat pilihan-Mu, yaitu Yakub yang rohani. Terima kasih Bapa, biar yang
mengalami penindasan hari ini dengan masalah berkat yang mereka dicuri orang, Engkau kembalikan semuanya. Engkau memberkati, Engkau sudah punya solusi damai. Terima kasih, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang alami masalah rumah tangga Tuhan juga pulihkan. Berkati bangsa negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat beraktivitas, tetap semangat.